Halo teman-teman, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian ya. Dan kita bisa ketemu juga di Instagram Live Sabda Resources di live-nya Sabda Youth. Oke, malam hari ini tentunya akan ada topik baru ya. Mengingat semakin dekat kita untuk merayakan Paskah sama-sama nih. Hari Jumat nanti Jumat Agung dan minggunya kita akan merayakan Paskah. Jadi kita akan ngebahas satu topik yang menarik tentunya, yaitu Easter Around the World. Nah, kalau teman-teman ingat, Sabda Yud pernah bahas tema yang mirip ketika Natal, Christmas Around the World, dan kali ini Sabda Yud bikin versi Easternya atau versi Paskahnya. Oke, jadi kita akan keliling dunia nih melalui momen Paskah ini. Jadi stay tune sampai akhir karena aku nggak akan monolog, nggak akan sendirian saja. Tentu akan ditemani dengan rekan-rekan lancar, tidak ada kendala dan mereka bisa join. Oke, silakan teman-teman yang eh, hadir malam hari ini, bagikan juga ya live ini ke teman-teman yang lain, ke komunitasnya, grup WhatsApp boleh, followersnya juga boleh, karena kita akan seru-seruan bareng lah, kita keliling dunia, lagi-lagi melalui momen Paskah, kita melihat tradisi-tradisi atau perayaan-perayaan Paskah yang dirayakan di seluruh dunia ini. Oke, aku udah invite. Oke, teman-teman semua yang hadir malam hari ini, aku jelasin sedikit tentang Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman baru pertama kali hadir ya. Jadi Sabda Youth adalah acara dari Sabda tentunya, live Instagram. Dan kami akan ngobrol bareng seputar topik-topik kekinian yang relate dengan kehidupan anak muda tentunya. Dan kami pandang dari sudut pandang Alkitabiah tentunya. Karena itu sesuai dengan visi Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya masing-masing. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol banyak, dan sebelum kita ngobrol, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Gisel, boleh berdoa, Kak? Boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kemurahan-Mu yang luar biasa. Sekarang kami melihat lagi bahwa Allah Engkau kreatif sekali ya Bapa, mengumpulkan kami di berbagai daerah melalui media yaitu Instagram ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus semuanya ini untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Engkaulah yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir diskusi kami ini ya Bapak, Engkau berkati semua media, juga jaringan, apapun itu ya Bapak, Tuhan yang sertai. Biarlah Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak yang telah ditebus dan disucikan oleh darah Kristus, sehingga sekarang kami dengan merdeka boleh menceritakan kebaikannya Tuhan. Bapa, segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar Engkau Tuhan terpancar di dalam diri kami masing-masing. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman, setiap gereja, setiap daerah tentu punya tradisi masing-masing ya untuk merayakan Paskah. Seperti Natal kemarin ya kan. Di gereja teman-teman pasti juga ada tradisi-tradisi khusus gitu. Atau mungkin ada tradisi-tradisi khusus yang dilakukan ketika Paskah aja. Nah, baik Jumat Agungnya maupun Minggu Paskahnya. Nah, kalau ada silahkan nih teman-teman sharingkan. Dan teman-teman di rumah juga silahkan sharingkan nih kalau ada tradisi-tradisi yang unik, tradisi-tradisi yang khusus dilakukan di gereja teman-teman atau di kampung teman-teman atau di kota teman-teman. Silakan. Oke, saya buka dulu ya. Ya. Jadi dari tradisi HKI ini, khususnya di Batu Aji, Batam. Nah, untuk Jumat Agungnya kita ada dua kali ibadah, itu di Buha-Buha Ijuk. Dua kali ibadah itu di ibadah seperti biasa di jam ibadah umum, dua sesi, jam setengah 8 dan 10. Di dalam ibadah itu ada penambahan yaitu perjamuan kudus. Hmm. Kemudian ibadah Mangulahi Nangkokom itu jam 2 siang sampai jam 3 sore. Itu untuk mengingat kembali detik-detik terakhir Tuhan meninggal. Untuk Paskahnya kita ada dua ibadah tambahan itu di jam 5.
namanya Buha-Buha Ijo. Itu jam 5 semua berkumpul di gereja, kita sama-sama mengingat kembali kita mau ke kuburnya Tuhan Yesus. Kemudian kita ada ibadah 2 sesi lagi di jam setengah 8 jam 10 itu ibadah seperti biasa, tapi pulang kita diberikan telur Paskah dan lapet biasanya. Untuk anak sekolah minggu ada tambahan games-games yang unik menarik sehingga anak-anak sekolah minggu juga excited gitu untuk ikutin Paskahnya. Gitu dari HKI. Kalau dari teman-teman boleh sharing dong. Oke, aku ya seru banget sih kayaknya dengerin tradisi Paskah di tempatnya Gisel ya di HKI. Kalau kalau di tempat saya sendiri, gereja saya sendiri sekarang sih nggak terlalu nggak terlalu ada yang khusus-khusus banget. Cuman emang kalau Minggu Paskahnya itu ibadahnya lebih pagi dari biasanya ya. Jam 6 pagi, nggak jam 5 pagi sih. Biasa kita ibadah jam 7, tapi habis itu diadakan jam 6 pagi kalau hari Minggunya gitu. Dan acaranya ya pasti puji-pujian ya, mendengarkan firman Tuhan. Lalu setelah pulang dari selesai ibadah ya, kita adakan perjamuan kasih di situ. Jadi tujuannya kita sama-sama bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan kita lakukan seperti jemaat mula-mula berkumpul bersama untuk menikmati persekutuan, menikmati makan pagi bareng gitu ya, dan di situ kita bisa saling sharing dan saling memberikan kesaksian. Lalu setelah itu nanti pulang dari gereja ya itu biasanya masih dikasih telur. Ya, dikasih telur dan juga saling ini sih, anak-anak sekolah minggu juga biasa diadakan hari Minggu Paskah itu lebih unik lagi, lebih kreatif lagi. Biasanya mereka ada beberapa macam perlombaan ya yang mengingatkan mereka bahwa ini hari perayaan di mana kita menikmati anugerah yang Tuhan berikan lewat pengorbanan dan juga kebangkitannya. Begitu sih kalau di tempatku. Ya, nih silakan yang diketik di komen juga boleh nih ya teman-teman yang di rumah. Ya, oke. Aku mau nambahin dari aku ya. Kalau di tempatku, aku kan dari Surabaya nih, di GPI, Gereja Baptis Indonesia. Nah, itu overall untuk Jumat Agung sih yang sedikit spesial karena di situ kita sering ya yang namanya khotbah wajib ya, khotbah wajib. Terus persekutuannya justru di Jumat Agungnya, di Minggu Paskahnya nggak ada. Jadi justru di Minggu Paskahnya itu benar-benar pestanya tuh, euforia. Tapi untuk persekutuan yang kusuk, yang syahdu itu di hari Jumat Agungnya tuh. Nah, biasanya sih di Minggu Paskahnya itu ada ini drama kolosal penyaliban Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi sayangnya setelah COVID 2020 kemarin itu 2022 kemarin ini kan harusnya udah offline lagi masuk. Cuma udah nggak ada drama lagi. Dan di tahun 2023 kemarin juga nggak ada. Jadi nggak tahu untuk tahun ini ya doakan mungkin aja ada. Ya, seru sekali cerita teman-teman ya. Teman-teman di rumah gimana? Paskahnya di gerejanya, di kotanya masing-masing, apakah ada yang unik? Atau mirip juga dari sharingnya teman-teman? Kalau di tempatku, di Kediri, di GTDI, Gereja Tuhan di Indonesia, ada yang sama gerejanya? Ya, biasanya sih Jumat Agung biasa aja, tetap ibadah jam 9 di tempatku. Dan ada perjamuan kudus tentunya, perjamuan kudus Paskah spesial, karena memang itu yang utama biasanya. Dan firman Tuhan jelas mengarah kepada Paskah juga tentang firman Tuhan. Jumat Agung sih mirip-mirip sih, cuman nggak ada drama, karena memang kebanyakan orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah tua gitu. Jadi ya lebih banyak memang sharing lebih seperti itu. Dan minggunya disambung sama seperti itu teman-teman. Yang seru biasanya sih sekolah minggunya. Kalau yang ibadah umum lebih pagi, sama seperti Bu Evi tadi. Biasanya jam 9, kalau minggu jam 6 pagi gitu ibadahnya. Dan siangnya jam 8, jam 9 gitu barulah yang sekolah minggu. Yang entah itu perlombaan, ibadah, seru-seruan. Lebih sering sih kami akan ibadah padang di luar. Gitu sih kalau di tempatku sekolah minggu. Oh, wow. Berarti unik-unik ya. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi seru lah intinya. Dan berbeda pasti dari ibadah seperti biasa ya. Kemudian itu tradisi-tradisi yang kreatif-kreatif ini
perlu dipertahankan harusnya ya, karena inilah yang menimbulkan semangat gitu untuk menyambut Paskahnya sendiri. Tapi menurut teman-teman nih, sepenting apa sih sebenarnya tradisi ini untuk bagi orang percaya? Kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada itu? Dan kenapa nggak biasa aja gitu? Kenapa harus ada pembedanya dari ibarat seperti biasa? Ayo teman-teman yang mau mau sharing-sharing boleh angkat tangannya ya. Yang teman-teman online juga boleh ketik untuk kenapa sih begitu penting gitu perayaan Paskah, tradisi-tradisi di gereja kita masing-masing. Silahkan. Oke, aku ya. Ya, ini kan kita memperingati kalau Paskah itu rangkaian mulai dari ini ya, dari kita memperingati atau menghayati kematian Kristus sampai dengan kebangkitannya untuk satu momen yang begitu penting dalam hidup kita, dan kalau saya katakan ini seharusnya menjadi perayaan terbesar bagi orang Kristen. Lalu kenapa harus diadakan biasa-biasa aja itu loh? Itu yang menurut saya itu tuh seharusnya memang dirayakan secara istimewa, bahkan ya kalau Natal itu selalu ada panitianya, ya nggak? Ya nggak? Gereja mana sih yang nggak ada panitia Natal? Iya. Tapi sayang loh, nggak semua gereja ketika Paskah tuh ada panitia Paskahnya. Iya kan? Betul. Padahal itu perayaan yang sangat luar biasa, yang seharusnya tuh Iya. kemenangan orang percaya gitu ya, kemenangan kita gitu ya, di dalam melalui pengorbanan kebangkitan Kristus. Jadi sangat-sangat kalau saya ya, sangat-sangat mendorong adanya tradisi perayaan Paskah yang berbeda daripada perayaan yang lainnya ya, apalagi kalau sama aja dengan ibadah Minggu, aduh rasanya kok sedih banget gitu lah. Padahal Kristus sendiri ya, ketika dia mengadakan perjamuan terakhir di Korintus dikatakan malam ketika Kristus gitu ya, berkumpul bersama murid-muridnya malam terakhir, dia melakukan acara yang khusus juga supaya kita terus mengingat saat itu, minum anggur dan memecah-mecahkan roti. Itu Tuhan lakukan secara istimewa dan dikatakan dalam firman Tuhan, lakukanlah ini untuk terus mengingat akan pengorbananku. Jadi harus banget variasi perayaan Paskah akan menambah kesan dan sesuatu yang mungkin akan kita ingat seumur hidup kita. Begitu kalau dari aku. Oke, dari Kak Rey nih. Ya, aku nambahkan ya teman-teman. Apa yang disampaikan Bu Evi betul sekali. Memang kayaknya hampir jarang gereja yang ada panitia Paskah, panitia perayaan Iya. Paskah gitu. Iya, sebut ya. Padahal ya tadi disebut, padahal hari kemenangan harusnya memang euforianya lebih daripada Natal harusnya, kalau orang sadar. Tapi memang itu ya bagian dari tradisi ketimuran nih, menurutku juga ya, karena memang orang timur mana sih yang meninggal pesta pora gitu, kecuali beberapa suku gitu, beberapa suku tertentu memang ada yang dirayakan dengan joget-joget atau musik yang wah gitu. Tapi kebanyakan gitu ya. ada lengkap nih, Toraja sama Batak juga mirip-mirip nih kayaknya. Iya, betul. Nah itu, tapi kebanyakan adat ketimuran tuh kematian biasanya hening gitu, sedih gitu. Ya itu terbawa bagian situ sih kebanyakan. Tapi ya diingatkan sekali lagi bahwa Paskah itu harusnya dirayakan dengan penuh sukacita karena itu hari raya kemenangan gitu, dan itu menjadi puncak diri kita gitu, puncak perayaan kita, puncak sukacita kita. Terus sih aku mau nambahkan itu aja. Oke, aku Benar banget Oke, gitu. Kak Joseph. ya, aku setuju sama Bu Evi sama Mas Rey ya, karena ini Paskah ini justru kan hari di mana kita dibebaskan tuh dari dosa, kita dimenangkan oleh Tuhan. Ya, kenapa masa kita harus ngerayain Paskah dengan ya yang monoton, yang biasa kan enggak? Dan kita harus bersuka cita. Kita wujud bersuka cita gimana ya, dari tradisi-tradisi yang berbeda-beda tadi. Itu malam yang dari kuliah itu jadi sebuah liturgi di beberapa gereja. Nah, jadi liturgi yang khusus, dan itu justru membuat unik. Nah, Betul. Benar-benar. dan Betul. ngomong-ngomong soal keunikan nih, di beberapa negara ini ada ritual ya, atau liturgi merayakan Paskah yang khusus tuh. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ada yang tahu nggak di beberapa negara apa sih ritual yang menurut teman-teman ini unik atau keren, atau mungkin ada yang sesuai
dengan Alkitab atau mungkin enggak ya? Mungkin ada yang mau ngasih tanggapan? Mungkin di teman-teman di live chat juga bisa ngasih tanggapan ya? Mungkin ada yang tahu. Oke, silakan. Oke, ya dariku ya teman-teman. Kalau bicara soal keunikan memang banyak sekali ya di Indonesia tadi kita aja bisa berbeda-beda, termasuk di gereja-gereja kita masing-masing. Apalagi kalau sudah gereja suku, biasanya sentuhan sukunya tuh makin terasa tuh kalau di Indonesia ya biasanya. Tapi di belahan negara kita karena it's around the world, jadi kita mau traveling beberapa negara, itu juga memiliki keunikan-keunikan tersendiri nih, seperti di Yunani nih. Kalau pernah baca dari beberapa sumber, di Yunani tuh pada malam Paskah, penduduk Korfu, di bagian Korfu khususnya, saling melempar pot tanah liat dari jendela mereka. Tradisi ini melambangkan pengusiran roh jahat dan menyambut kebangkitan Yesus. Unik sih sebetulnya, cuman agak aneh, agak lain ya. Iya. Mungkin teman-teman mau nambahkan, silakan. Ray, ini ada teman kita nih di apa yang sedang join. Ini namanya Kak siapa ini? Kak Hitsaf di apa? Hitsaf Florida Storm. Selamat pagi dari Nebraska, Amerika. Mungkin mau sharing kalau di Amerika sendiri ada nggak tradisi khusus? Boleh di live chat dong. Betul. Ayo Tat. Oke. Di Amerika gimana nih Paskahnya? Ya nanti biar dijawab. Nah kalau tadi aku lihat tadi di Filipina gitu ya, itu ada karena di sana penduduknya kan mayoritas Katolik. Nah ada satu tradisi yang sangat unik, tapi tradisinya tuh cukup menyakitkan sebenarnya karena banyak tempat di Filipina itu dalam tradisi Paskahnya mereka mencoba mencambuk punggungnya sendiri, jadi menyakiti diri sendiri, bahkan menggunakan mahkota duri untuk mungkin lebih menghayati penderitaan Kristus. Bahkan ada yang sampai mempraktikkan penyalipan Yesus dengan memaku tangan dan kakinya di kayu salib dan sebenarnya menyeramkan sekali ya karena ya seharusnya memang kita yang mendapatkan yang seperti itu ketika Kristus mati di kayu salib, tetapi bukan berarti harus diadakan tradisi seperti itu dan cukup ditolak juga perayaan Paskah seperti ini oleh beberapa gereja Katolik di sana sih. Menurut saya cukup unik tapi juga menyakitkan. Di Filipina. Kalau saya sendiri ada beberapa negara ya yang ada yang bagus, ada yang menyeleweng. Tapi tadi saya mau bilang yang di Filipina karena itu menarik sih menurut saya. Gitu. Tapi iya sangat mendalami gitu ya. Jadi turut merasakan. Tapi mungkin kalau kita melihatnya udah cukup Tuhan Yesus saja. Kebanyakan mereka itu mengusir roh jahat sih. Ada yang tadi pot, ada yang agak nyeleneh kayak mukul bokongnya wanita gitu dan lain-lain sih. Jadi intinya mereka untuk mengusir roh jahat atau kesialan karena ini adalah hari kemenangan yang dimana Tuhan Yesus telah mengalahkan si iblis gitu. Itu sih. Ya. Oke. Ya, tapi kalau Silakan. ya, dari aku sendiri ya, rasanya aneh juga ya ketika kita berusaha melakukan banyak tradisi. Kalau tadi di poin sebelumnya kita mendiskusikan ya sebenarnya tentang tradisi-tradisi itu penting, bahkan hal-hal yang khusus itu sangat penting gitu ya. Tetapi kalau tadi lihat tradisi-tradisi di berbagai negara, itu sebenarnya cocok nggak sih? Sesuai nggak sih dengan firman Tuhan nih? Kalau dari teman-teman, mungkin Giselle, Joseph, atau teman-teman di rumah silahkan. Aku mau menanggapi ya. Okay. Jadi sebenarnya tuh dengan perbedaan-perbedaan itu tadi itu bagi sudut pandangku itu diperbolehkan aja asal fokusnya nggak menyeleweng. Maksudnya gimana? Ya fokusnya kita ingin mendalami bagaimana sih kasih Tuhan itu kok sampai sebegitunya. Bahkan sampai yang di Filipina tadi ya itu cukup. Bagiku, mereka ingin merasakan apa yang Tuhan rasakan. Karena gimana sih cinta kasih kita kepada Tuhan seperti Tuhan mencintai kita? Apakah kita harus dicambuk seperti itu dulu baru bisa merasakan kasihnya? Kan nggak seperti itu juga. Jadi dengan kita bereuforia,
kita nggak serta-merta, oke kita fokus ke pestanya, puji Tuhan, haleluya. Enggak, kita juga, kita dengan sukacita itu adalah bentuk wujud kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga berbahagia karena kita diselamatkan dari bilur-bilurnya Tuhan Yesus yang menetes di kayu salib itu. Itu dari sekian banyak liturgi dan ritual itu intinya tetap satu. Kita bersyukur, kita bersukacita atas segala yang telah dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Kita diselamatkan, kita sudah bebas dari belenggu dosa, dan ya, we free. Oh. Silakan Kak Gisel. Tadi mau ngomong. Oke. Ya kayak Kak Joseph tadi bilang juga, asal nggak menyeleweng dan tidak menjadi batu sandungan. Juga sesuai dengan tradisi atau budaya di setiap daerah ya. Jadi kadang ada di daerah ini menurutnya itu wajar, tapi di daerah lain tidak wajar. Jadi tergantung budayanya di tempatnya diberlangsungkan. Kalau aku pribadi sendiri, Jumat Agung itu Valentine-nya aku. Jadi setiap Valentine-nya aku gitu. Jadi pas orang 14 Februari, aku tuh nyetel Passion of Christ karena maksudnya ya itu cintanya Tuhan ke aku gitu. Jadi nggak ada siapapun ya, aku cuma mau sama Tuhan aja gitu. Jadi mengingat kembali sebenarnya ada di firman Tuhan kan, lakukanlah ini sebagai peringatan untuk kamu mengingat aku. Jadi intinya itu sih. Makanya di Jumat Agung khusus kalau di gereja ada perjamuan kudus gitu. Walaupun ada beberapa gereja perjamuan kudus ini kan ada yang setiap minggu, ada yang sebulan, beda-beda ya. Cuman kalau di gereja saya khusus itu memang untuk Jumat Agung karena di situ dipersembahkan darahnya sebagai wujud nyatanya. Untuk yang lainnya, kegiatan lain itu sebenarnya untuk memeriahkan euforia. Jadi kayak sama kayak Natal itu kan intinya Tuhan lahir di bumi gitu. Tapi drama, kegiatan-kegiatan itu harus dikembangkan karena anak-anak zaman sekarang tidak dipungkiri mesti kreatif. Kalau masih ngikut dengan liturgi yang biasa kurang gitu. Mereka kayak mending aku kesana deh, kayaknya lebih oke. Mending aku ikut temanku ke kafe, kayaknya lebih bermanfaat menurut mereka. Tapi bagaimana dengan hikmatnya Tuhan, sekali lagi dia kasih ke setiap gereja-gereja apa sih yang kebutuhan anak muda sekarang, apa sih kebutuhan orang tua. Ya intinya memperkenalkan si kasih itu sendiri kepada orang-orang gitu sih. Oke Kak Rey. Menarik. Aku tadi tertarik banget dengan yang dikatakan Gisel itu ya, bahwa Jumat Agung tuh hari Valentine-nya dia. Aku jadi ingat nih, waktu kapan itu aku mengucapkan Happy Valentine untuk suamiku. Lalu suamiku bilang, hari Valentine-ku bukan hari ini. Loh kapan? Dia cari tanggal, nanti Jumat Agungnya tanggal berapa ya? Nah itu Jumat Agungnya tanggal berapa, itulah hari Valentine-ku. Nah pas tiba hari Jumat Agung, dia ngirim ucapan selamat Paskah, selamat merayakan Jumat Agung itu dia membuka dengan kalimat ini, selamat hari kasih sayang, lalu diberikan Yohanes 3 ayat 16 gitu ya, karena 16. Begitu besar Allah akan dunia ini. Jadi selamat menikmati kasih sayang dari Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. jadi saya cerita jadi oh iya ya sama. Kalau suamiku juga kayak gitu loh, mengucapkan Happy Valentine atau selamat hari kasih sayang itu ketika Jumat Agung. Iya. Itu sih. Iya. Menarik. Gimana, Rek? Ya, menarik yang disampaikan Valentine kita Jumat Agung, karena memang kasih yang terbesar ya tercurahnya di Jumat Agung itu ya. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri, setiap ada tadi yang disampaikan ada beberapa yang nggak alkitabiah, dan akhirnya bagian dari resikonya adalah Paskah sendiri maknanya itu bergeser gitu, atau yang diingat malah bukan kasih Yesusnya tapi hal-hal yang lain. Itu sangat disayangkan gitu. Tradisi-tradisi itu yang harusnya menjadi pengingat kalau itu bukan inti berita Paskah gitu. Seperti yang Kak Gotes sampaikan nih, perayaan Paskah mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus. Makanya sedih sebenarnya kalau ini kurang dirayakan di gereja. Kalaupun dirayakan masih seadanya aja, bahkan jadi lebih menonjol telur gitu.
Itu masih sering terjadi gitu di Paskah. Bukan berarti sama sekali menolak telur ya, tapi bagaimana ya tetap memakai telur, tapi tetap kasihnya itu yang menonjol, kasih Kristus. Dan yang terutama bagiku tetap sih beritanya mati dan bangkitnya Yesus Kristus yang kemenangan. Kalau orang bilang kan telur memaknai kelahiran baru, tapi kan kelahiran baru nggak bisa terjadi kita kalau tanpa kematian dan kebangkitan. Kalau hanya lahir barunya itu sumbernya dari mana gitu. Nah, itu yang sering kabur gitu. Nanti lahir barunya dari telur pecah tiba-tiba lahir baru gitu kan. Jadi geser dari Paskah itu sendiri dan kurang oke. Itu sih. Iya. Jadi tadi dari tradisi-tradisi yang tadi udah kita sebutkan, rata-rata yang kita katakan nggak alkitabiah dong ya. Tadi mengusir roh-roh jahat, terus tadi menyakiti diri sendiri. Itu seakan-akan dengan menyakiti diri sendiri kita bisa membalas budinya Tuhan yang sudah berkorban untuk kita gitu. Rasanya seolah-olah kayak gitu. Berarti yang seperti itu mungkin tidak alkitabiah, pastinya tidak alkitabiah ya. Tapi waktu saya kecil saya ingat ada beberapa tradisi yang sampai hari ini sangat membekas di hati saya. Setiap hari Paskah itu pasti momennya untuk kita cerdas cermat Alkitab ya, tentang semua kehidupan Yesus ya, selama Yesus di dunia sampai nanti Yesus dia bangkit kembali. Akhirnya tiap tahun kita jadi tahu ini pasti soalnya gini. Tapi no problem, ternyata itu menolong kami anak-anak sekolah minggu waktu itu di Jakarta ya, mengingat sampai hari ini makna penting dari kita merayakan Paskah itu apa? Fokusnya adalah Kristus gitu. Ya mungkin seperti itu, mungkin salah satu yang bisa kita masukkan itu cukup alkitabiah menurutku. Iya. Oke. Dari Joseph gimana nih? Ada kan? Soalnya aku nggak bisa lihat. Ya, di tempatku di Surabaya dulu itu juga gitu sih. Lebih ditekankan ke sekolah minggunya, karena sekolah minggu ini kan bagi gerejaku, kan aku juga staf di situ, sempat diskusi juga. Remaja sekolah minggu ini adalah generasi penerus dari gereja, dari bangsa ini juga. Kalau pengamalan Paskah ini nggak dijelaskan dengan betul, hanya ini euforia aja, bagi-bagi telur, makan-makan, ya mereka nggak akan tahu Paskah ini tentang apa sih. Kan di Inggrisnya Easter, tapi justru makna yang harus dimaknai kan Passover, Yesus meninggal demi kita, bukan fokus di telur Easter egg-nya aja, nggak di telur Paskahnya, atau kelinci Paskah yang di luar negeri kan banyak tuh kelinci Paskah, ada yang pakai kostum. Mana Tuhan Yesusnya nggak ada. Nah itu yang harus ditekankan di sekolah minggu, dan aku juga sempat ikut andil dulu waktu pelayanan sekolah minggu, dan ya cukup bagiku penting untuk ditekankan. Sampai sekarang pun di sekolah minggu yang saat ini pun harus ditekankan juga. Jadi yang kita tua-tua nih yang udah cukup berumur ya, kita harus share ke generasi penerus ini tentang makna dari kematian Yesus untuk kita. Terima kasih untuk Ya, aku ya teman-teman. Sepakat sekali, memang balik lagi ya. Tadi sempat aku singgung kalau memang Paskah harusnya berpusat kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu ketika kita merayakan, ketika melakukan apapun, baik tradisi apapun itu, ya harusnya motivasi dan tujuan kita itu benar, yaitu berpusat pada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi berita Paskahnya jangan sampai berkurang, jangan sampai bergeser gitu, jangan sampai ganti bahkan gitu. Tapi bagaimana tetap kasih Kristus yang besar melalui kematian dan kebangkitannya itu menjadi berita yang utama gitu. Karena itu yang menyelamatkan kita, yang memberi kehidupan kekal kepada kita, bukan hal-hal lain, bukan perjamuannya. Kalau tadi Joseph sampaikan perjamuan kasih sering diadakan di gereja, ada kalanya memang Paskah menjadi ramai karena orang-orang pengen perjamuan kasihnya gitu. Oh ini saatnya Paskah, jadi saatnya perjamuan kasih. Kalau di gereja tuh, oh ini Paskah berarti saatnya anak-anak sekolah minggu ibadah padang keluar. Nah, itu biasanya memang anak-anak sekolah minggu kami tiba-tiba langsung banyak, auto banyak. Tapi memang itu jangan sampai tergeser gitu. Jangan sampai nggak diberitakan berita kematian dan kebangkitan Kristusnya. Bagiku ya
terlepas dari motivasi mereka yang kurang tepat, tapi kita yang bisa ambil bagian dalam pelayanan, kitalah yang harus membenarkan atau memberikan apa namanya, pemasukan kepada mereka atau masukan-masukan kepada mereka hal-hal yang benar gitu, yaitu Yesus itu sendiri. Itu sih. Iya, apa Ray tadi kan kepikir tadi waktu apa Kak Gisel ngomong tentang untuk anak-anak era apa digital saat ini gitu ya. Perlu juga sih itu untuk apa gimana kita bisa merayakan Paskah pada era digital ini. Nah, aku mau sharing sedikit ya tentang apa tentang Paskah pada era digital ini karena beneran dalam Paskah tahun ini tuh dapat dapat hal yang luar biasa banget ya. Menjelang Paskah ini secara digital aku tuh malah mendapatkan hal yang sangat penuh gitu ya karena di Sabda juga ya jadi dalam hampir waktu 1 bulan mungkin sudah sejak bulan Februari ya bahkan ya itu sudah direncanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk menyambut Paskah gitu jadi saat ini terlibat apa namanya bisa mengikuti yang namanya Badeno Paskah jadi melakukan PA secara dari situs baca dengar nonton Alkitab itu ya Paskah gitu ya itu sudah mulai dari bulan Februari jadi selama masa prapaskah sampai saat ini masih gitu ya lalu juga mengikuti kelas growing together kelompok tumbuh bersama jadi dalam 1 bulan itu kita mendiskusikan tentang alasan-alasan kenapa Kristus harus menderita dan mati lalu ada juga kelas diskusi memahami makna Paskah itu pada apa minggu lalu ya itu sudah dijalankan dan benar-benar dalam waktu hampir sudah 2 bulan ini walaupun secara online tidak bertemu dengan mereka yang berinteraksi ya dalam grup dalam kelas gitu kecuali PA di kantor gitu ya setiap hari kita bertemu gitu ya itu tuh ada sukacita tersendiri dan beneran tiap hari itu diingatkan ditegur kembali betul nggak kamu selama ini memang merayakan Paskah atau kamu selama ini merefleksikan tentang makna Paskah memang sudah sejatinya sebagaimana kamu harus mengingatnya merenungkannya seperti yang Tuhan inginkan jadi wah itu apa tahun ini sharing pribadi ya walaupun secara digital secara online berkatnya luar biasa ini kalau dari saya sendiri. Jadi tadi sempat cari di ChatGPT juga salah satu cara untuk kita bisa merayakan Paskah secara digital adalah membuka kelas-kelas online khusus Paskah. Iya. Oh. Gimana Kak Tapi Gisel? memang diakui ya kalau sebenarnya tahun ini dari tahun lalu mau mengadakan acara Paskah besar beberapa perusahaan cuman memang kurang persiapan jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk tidak jadi melakukannya. Oke. Tapi itu suatu teringat lagi seperti tadi Kak Evi sharing untuk panitia khusus Paskah ya tadi teman-teman bilang kan panitia khusus Paskah dan sebenarnya itu kerinduan tapi mungkin nggak biasa gitu ya kayak bukan hal biasa tahun lalu itulah dicanangkan sama tim di tempat kerja untuk gimana kalau kita buat perayaan Paskah yang besar yang satu kota Batam gitu untuk mikirnya kayak wah ini besar banget nih kayaknya susah cuman enggak kalau Tuhan yang kasih waktunya pasti benar lah ini pasti dikasih jalan dari berjalan waktu ternyata sangat sulit mungkin dimulai dari yang kecil dulu kali ya di tempat kami sendiri mungkin seperti itu kemudian di sekolah minggu juga mungkin excitementnya kurang juga jadi tapi itu kepikiran maksudnya masih dalam hati itu kerinduan tuh masih ada ayo mesti lebih meriah dari Natal yuk gitu cuman masih mungkin saya sendiri membatasi diri untuk tidak dipakai sama Tuhan kadang ide-ide itu pun jadi terbatas jadi mikir kayaknya udahlah nggak apa-apa kayak biasa aja toh juga nggak ada masalah cuman terima kasih tuh teman-teman ini udah mau cuyut terus kembang lagi nih kayaknya bakalan disampaikan lagi nih jadi proker tahun depan mesti kudu harus kayaknya kita realisasikan mungkin untuk minggu ini dalam hati maksudnya terima betul-betul lah kalau memang Tuhan mau tunjukkan maksudnya dengan perayaan-perayaan luar biasa pasti Tuhan
lancarkan asal mau memberi. Kemarin tuh masih batasin diri nih. Ketemu sama teman-teman, oke, nggak boleh batasi diri lagi, harus all out. Ya, Itu sih, Iya. betul. masakan luar Sepakat biasa. sekali dengan Kak Semangat Kak Gisel. Gisel. Ya, sepakat juga dengan Kak Gisel kalau memang eh, kita harus all out lah untuk Tuhan, khususnya untuk Paskah ini, karena ini hari raya kemenangan kita ya. Kita sudah dimenangkan dan tadi kalau Bu Evi singgung ide-ide perayaan untuk digital, sebetulnya hal yang kecil yang mungkin sudah kita lakukan sadar tidak sadar adalah nonton film Paskah Iya, bersama-sama. Nah, itu juga Betul. salah satu ide-ide yang mungkin saat ini juga kayaknya bagi beberapa orang sudah sering itu filmnya diputar atau seperti apa. Kurang itu film jadul dan ini itu dan segala macamnya. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita melihat kembali kita bisa merefleksikan itu dan ketika kita menontonnya dengan sungguh-sungguh pasti ada hal-hal baru yang kita benar. dapatkan. Nah, itu harus diyakini karena memang produksi filmnya berdasarkan Alkitab juga dan kalau teman-teman pernah lihat The Passion of Christ dan kesaksiannya di balik layar itu luar biasa sekali dan kalau teman-teman lihat kembali pasti akan ada feel yang berbeda dan khususnya ketika merayakan Paskah ini dan itu salah satu ide kecil yang bisa teman-teman lakukan di era digital ini dan masih banyak juga tentunya untuk merayakan Paskah di era digital salah satunya juga game online bareng-bareng karena sudah banyak platform kuis-kuis Alkitab gitu secara online yang bisa kita nikmati bersama-sama Yes. dan dulu di gereja tempatku praktek dulu di Balikpapan juga pernah merayakan Paskah tapi dengan family gathering gitu ala-ala seperti itu gimana setiap keluarga sharing nah itu menarik juga dan salah satu perayaan Paskah yang bisa kita lakukan adalah live Instagram bareng seperti ini nah, itu juga hal yang menarik karena tentunya anak-anak muda kita dan jemaat semua senang tuh kalau ngobrol tuh, kalau sharing, kalau cerita. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk cerita-cerita Paskah, sharing-sharing Paskah, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi juga bisa. Nah itu bisa kita manfaatkan. Itu sih dariku. Masih ada tambahan? Ya, aku mau Iya. menambahi. Apa? Iya, silahkan Joseph. Ya, tadi Kak Rey udah singgung kan bahwa kaum-kaum muda ini melek digital. Mereka suka menggunakan platform untuk sharing dan sebagainya. Ya, jujur itu mengingatkanku beberapa tahun lalu sih sebenarnya. Jadi dulu aku di kaum youth, ya sekarang kaum youthnya udah agak berkurang. Ya, dulu di kaum youth itu waktu masih COVID, khususnya tahun 2020-2021 itu sering pakai platform yang namanya Discord. Kalau ada teman-teman di sini juga yang pernah dengar. Nah, di Discord itu kita sering gathering juga, ya meski nggak secara khusus konteksnya Paskah ya. Cuma sering lah kita di situ ngobrol tentang, harimu gimana, Tuhan memberkati kah? Atau ya, akhirnya obrolannya jadi panjang membahas tentang Tuhan Yesus, akhirnya PA bersama. Nah, pun di situ juga nggak full Kristen juga, ada yang non Kristen tapi mereka semangat gitu ikut jadi ladang penginjilan. Jadi ya benar penggunaan pemanfaatan platform digital khususnya untuk platform yang ngobrol ya seperti Discord. Mungkin ada yang lain seperti Instagram sekarang kita praktekkan ini itu benar-benar ngefek berdampak banget untuk kaum muda khususnya. Jadi gimana kita bisa menyebarkan kabar baik itu kepada orang-orang melalui platform digital. Itu satu ide yang harus ya bukan bagus lagi tapi harus dipraktekkan secepat mungkin supaya ya semakin banyak jiwa yang diselamatkan dari sudut pandangku. Mungkin ada tanggapan lagi? Iya, aku mau nambahin juga nih ya, satu ide dan juga cukup menjadi berkat ini kebetulan di sini ada teman dari gereja nih namanya Husen Yordan nih. Halo Husen, mau share ini ya di gerejaku sendiri aku cukup sangat bersuka cita karena remaja pemuda di gereja itu mengadakan satu momen Paskah yang cukup istimewa menurutku ya.
bukan big event, bukan sesuatu yang besar, mengundang banyak orang gitu, nggak. Justru ini lingkup anak-anak muda di gereja aja mereka buat dalam waktu 1 bulan gitu ya. Mulai tanggal 1 Maret, setiap hari Jumat tanggal 1, lalu Jumat berikutnya sampai yang terakhir kemarin 23 Maret. Itu ada satu tema besar temanya Amazing Grace. Itu ngambil ayatnya dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan sampai ayat 19. Nah, itu setiap minggu sama Amazing Grace dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, tetapi acaranya beda-beda. Yang minggu pertama itu renungan, lalu minggu kedua PA ya dari 1 Petrus, minggu ketiganya Bible Games dari 1 Petrus itu ya tentang Amazing Grace, baru minggu keempatnya itu puncaknya perayaannya semacam ada KKR kecil lah. Dan itu tuh cukup membangun mulai dari renungan landasan firman Tuhan dulu, lalu ada Bible study-nya, ada aktivitas yang cukup secara anak muda kan bisa membuat memori mereka lebih ingat lagi ya dengan yang sudah dipelajari, sampai pada akhirnya ada semacam call to action bagi mereka dalam acara KKR ibadah Paskahnya ya pada tanggal 23 yang lalu. Dan menurut saya itu satu momen yang sangat istimewa, satu hal yang cukup menolong saya melihat anak-anak muda di tempat saya bisa memahami makna Paskah yang sebenarnya dari event ini. Mereka jarang mengadakan event Natal sampai 1 bulan seperti ini ya, tetapi dengan Paskah tahun ini cukup menolong saya melihat anak-anak muda ini juga luar biasa kalau sudah mengerti dan memahami makna Paskah. Mereka bisa lakukan tradisi Paskah yang benar. Begitu sih, ya puji Tuhan untuk hal ini. Puji Tuhan. Masih ada lagi dari teman-teman, silakan. Oke. Ya, banyak hal teman-teman, ide-ide sudah kita dapatkan, kiranya teman-teman di rumah juga dapat melaksanakannya. Kalau teman-teman di rumah masih mau nambah ide kreatif untuk merayakan Paskah juga silakan teman-teman. Kami menunggu komentar teman-teman karena dari tadi sepi-sepi baik ini. Kita kan merayakan Paskah ya, sukacita gitu, kemenangan. Jadi mari teman-teman berikan tanggapannya, berikan komentarnya. Bagaimana merayakan Paskah di gereja teman-teman, atau mungkin teman-teman juga punya ide, silahkan banget berikan komentarnya. Tapi memang kita akan tampung, kita akan sharekan juga kalau perlu, kalau teman-teman punya ide, karena memang waktu kita terbatas. Jadi waktu terus berjalan teman-teman, dan mungkin saatnya kita berpisah juga malam hari ini. Karena sudah 48 menit kurang lebih kita ngobrol dari awal hingga sekarang, dan saatnya kita untuk mengakhiri obrolan kita. Kita sambung mungkin di lain kesempatan di platform yang berbeda juga, dan tentunya dengan topik yang baru juga bisa. Karena minggu depan kita masih akan berjumpa kembali di Instagramnya Sabda Youth. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah nih teman-teman, dari teman-teman sendiri, dari Bu Evi, Kang Gisel, dan Kak Joseph, boleh berikan closing statement-nya dong untuk teman-teman di rumah dan untuk kita semua. Silakan dari Kak Joseph, terus ke Kak Gisel, terus ke aku, nanti Bu Evi terakhir. Silakan. Oke. Closing statement ya dariku untuk kalian kaum muda yang nonton ini ya. Kalian boleh sebagai yang panitia Paskah khususnya, boleh kalian susun euforia, kalian boleh susun liturgi yang bagus dalam beribadah, khususnya ibadah remaja ya, yang sedang aku geluti sekarang. Tapi jangan lupakan poin bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari segala euforia itu tadi. Jangan kalian hanya fokus, oh kita merayakan, tapi apa yang dirayakan? Nggak tahu. Nah, jangan gitu. Kita merayakan kebebasan kita merayakan kebebasan kita dari belenggu dosa, kita diselamatkan dan lain-lain. Intinya apa? Yesus. Tanpa melewati Yesus, kita nggak akan sampai ke surga. Kita nggak akan sampai ke keselamatan itu tadi. Bagi teman-teman yang nonton, ini aku lihat ada banyak teman-temanku nonton. Ya, bagi kalian yang melayani Tuhan, keep on spirit, keep on fire, jangan menyerah dan tetap dalam nama Yesus. Amin. Silakan Kak Closing Gisel. statement. Oke, closing statement dari aku. Eastern Around the World ini semuanya unik, semuanya kreatif, dan itu karena Tuhan yang kasih hikmat kepada setiap dari kita. Nikmati setiapnya, tapi setiap
liturginya, setiap acaranya. Tapi balik lagi, inti dari itu Yohanes 3:16, dan minta sama Tuhan, jika memang sekarang ini kurang berapi-api, ya, balik lagi, kayaknya mesti tahu lagi. Aku juga mau share ini sama semua orang. Jumat Agung adalah Valentine-nya kita, dan Paskah itu tahun Yobelnya kita. Jadi rayakan, rayakan dengan penuh sukacita. Itu dia, dari tubuh kemuliaan, kita adalah makhluk mulia yang telah ditebus oleh kemuliaan Allah, dan ini semua untuk kemuliaan Allah lagi. Jadi semua pesta kita itu buat kemuliaan Tuhan. Pun acara kita berhasil dan semua terberkati, itu kemuliaannya Tuhan. Itu dari aku, thank you. Thank you. Dariku teman-teman, Paskah adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi mari kita rayakan dengan terus memberitakan kematian dan kebangkitannya, karena melalui kematian dan kebangkitannya kita diberi kemenangan serta kebebasan yang tentunya di dalam Tuhan. Bukan kebebasan yang sembarangan, tapi kebebasan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu segala perayaan yang kita lakukan, mari kita pusatkan kepada Kristus juga, karena kita bebas di dalam Tuhan, dan apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita nggak mungkin mengecewakan Dia. Kita nggak mungkin lakukan hal-hal yang negatif yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam merayakan Paskah, mari kita rayakan dengan penuh sukacita dan kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja dariku teman-teman, dari Bu Evi. Ya, selamat menyambut hari hari yang sangat istimewa, hari yang sangat indah ya, momen dimana kita bisa merayakan, menghayati kematian Kristus dan merayakan kebangkitannya. Itu adalah anugerah yang luar biasa, sampai kita bisa dilayakkan Tuhan untuk bisa merayakannya. Ketika nanti bagi yang sudah bisa mengikuti perjamuan kudus, ketika kita memegang cawan dan memegang roti di tangan kita, itu tandanya kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita menjadi anak-anaknya, dan itu bukan sesuatu harga yang murah ketika kita bisa memegang cawan dan roti turut dalam perjamuan peringatan akan pengorbanan Kristus, ya, itu tidak dibeli dengan harga yang mahal, tetapi dengan darah Kristus, darah yang sangat mahal, ya, darah anak domba Allah. Jadi jangan sia-siakan semua anugerah yang telah Tuhan berikan, terus bersemangat sebagai anak-anak muda, ya. Kita sangat dikasihi Tuhan dan begitu banyak potensi, begitu banyak kesempatan untuk kita bisa melayani Dia, ya, dalam anugerahnya. Selamat menyambut, selamat menghayati Jumat Agung, dan selamat merayakan kebangkitannya. Amin. Amin. Thank you banyak Bu Evi, thank you Kak Giselle, dan thank you Kak Joseph sudah menemani aku ngobrol dan menemani kita semua ngobrol malam hari ini. Seru banget. Banyak ide juga, banyak hal-hal yang bisa kita terapkan dalam merayakan Paskah. Kiranya ini memberkati kita semua, baik kita yang ngobrol dan teman-teman di rumah yang nonton. Kiranya ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Dan ini satu komentar terakhir dari Kak Siana Valen. Merayakan Paskah penting, tapi jangan sampai lupa akan makna Jumat Agung dan Paskah itu. Betul sekali Kak Valen. Thank you banyak. Dan teman-teman di rumah, thank you yang sudah hadir dan sudah nonton sampai akhir dan sudah memberikan komentarnya. Kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hari Selasa jam 7 malam, di platform yang sama, di Instagramnya Sabda Resources. Jadi silakan teman-teman follow supaya nggak ketinggalan notifikasi live dari kami, karena minggu depan kita akan ngebahas satu topik yang menarik, yaitu Odette, where is your sting? Menarik ya. Oke, sampai jumpa minggu depan lagi teman-teman. Kita seru-seruan bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, sharing bareng, dan diperlengkapi bareng-bareng melalui Instagramnya Sabda Youth. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Yosef boleh berdoa. Oke, siap. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami telah belajar banyak Tuhan tentang bagaimana cara kita mampu memaknai Paskah itu Tuhan, bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan liturgi antara satu gereja dengan gereja yang lain Tuhan. Dan Tuhan, biarlah semua perbedaan ini Tuhan menjadi satu keunikan Tuhan. Dari setiap kami Tuhan, dengan fokus untuk memaknai kebaikan dan kasih setiamu yang sungguh besar bagi kami Tuhan. Dan Tuhan,
Kiranya Tuhan, kasih setiamu Tuhan terus menyertai kami sepanjang hari kami Tuhan, mulai dari awal hingga kesudahannya nanti Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih setiamu, kasih pernyataanmu Tuhan terus ada dalam atas kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, perkataan dan perbuatan kami Tuhan, semuanya demi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. Jangan lupa. Dadah. Thank you. Salam ya. Ciao. Salam.